dia merasakan juga, artinya dia juga mau dengan Elsa begitu. Iya. Tapi soalnya ada pihak dari ini kawan atau yang mau kasih kenal ke jodohkan begitu, soalnya ada. Itu dari katong dua sendiri. Oh, dari katong. Artinya kayak orang bilang, kalau orang Kupang istilah dia bilang begini, pertemuan pertama kok apa kok? Pandangan pertama. Pandangan pertama. Kaca Channel. Halo, saudara semua, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Hoken Rian Hayong, di Kaca Channel ini. Nah, sekarang saya sudah berada dengan seorang nona, yaitu bernama Elsa Wangge. Nah, sebelum kita membahas topik perjalanan kisah asmara cintanya dari dulu sampai sekarang, perjalanan cintanya. Nah, sebelum kita mulai topik pembicaraan kita tentang kisah asmara seorang nona bernama Elsa Wangge, tapi teman-teman tetap di Kaca Channel setelah yang berikut ini. Saudara semua, ya, sekarang kita akan masuk ke topik pembicaraan kita tentang kisah asmara perjalanan cinta dari seorang cewek bernama Elsa Wangge. Oke, sekarang ini di sebelah saya ada Nona Elsa. Baik, Nona Elsa. Nah, yang Nona Elsa alami waktu masih SMA atau setelah SMA sampai kuliah, sampai detik ini begitu. Yang Nona Elsa rasakan waktu SMA lah, makanya yang Nona Elsa pernah rasakan. Waktu SMA, kita dulu SMA SMK Kencana Sakti Kupang Kelapa 5. Dulu beta punya cowok, tapi dia sampai satu sekolah dengan beta. Dia anak luar maksudnya. Pertama berpacaran dengan dia, setelah itu berjalannya waktu berpacaran lagi dengan dia punya teman. Itu kelas berapa waktu itu? Waktu itu beta kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Ya. Habis itu setelah berjalannya waktu pacaran dengan dia punya teman, menjalani hubungan, dia sakit, masuk rumah sakit. Pas itu hanya mungkin Tuhan lebih sayang dia, jadi Tuhan panggil dia pulang. Dia ya. Artinya sementara itu tuh pacaran dengan dia sakit. Dia sakit apa kira-kira? Bilangnya sudah racun. Karena suka minum minuman keras, jadi dapat racun. Sempat masuk rumah sakit tapi sudah bisa ditolong. Dia suka minum minuman keras. Dia artinya dia laki-laki dari mana? Artinya dia tinggal di gang mana gitu? Kalau di Kota Kupang itu di gang mana? Dia anak Kelapa 5. Anak Kelapa 5. Tinggal dekat sekolah sih. Waktu SMA ya? Iya. Dia juga SMA kelas berapa waktu itu? Dia kakak beta 4 tahun. Dia 4 tahun. Waktu itu Elsa kelas? Beta kelas 2 SMA. Dia kelas? Dia sudah tamat. Dia sudah tamat. Tamat SMA dia sudah tamat. Artinya dia tamat tuh dia ada kuliah kok atau soalnya? Dia kuliah di dia kuliah? Ya, kuliah di Unika. Di Unika. Semester berapa kira-kira dia? Semester 5. Semester 5. Dia jurusannya apa waktu dia ambil? Dia ambil manajemen. Dia ambil manajemen. Bisnis ekonomi ya begitu. Terus dari kisah perjalanan Nona Elsa Wangge waktu SMA itu. Waktu SMA berkenalan dia tuh secara karmana sampai bisa kenalan dia, atau dia sampai ada bakanal kawan yang bakas kenal atau karmana? Itu hari ketemu bakenal waktu di gereja Katedral Katolik. Waktu misa terakhir jam 5 sore.
ketemu kenal di gereja. Terus kenal di gereja, habis itu Habis kenal di gereja ketemu masih sempat berteman. Habis itu baru mungkin sudah timbul perasaan. oh, artinya ketemu di gereja, kenal, lama kelamaan mulai punya ada rasa mau gitu. Artinya rasa suka lah terhadap lelaki itu. Nah, tapi itu lelaki itu dia merasakan juga, artinya dia juga mau dengan Elsa begitu. Iya. Tapi soalnya ada pihak dari ini kawan atau yang mau kasih kenal ke jodohkan begitu, soalnya ada. Itu dari katong dua sendiri. Oh, dari katong. Artinya kayak orang bilang, kalau orang Kupang istilah dia bilang begini, pertemuan pertama kok apa kok? Pandangan pertama. Pandangan pertama. Orang Kupang bilang pandangan pada saat pandangan pertama. Wah, waktu itu makanannya di ini gereja katedral. Oke. Misalnya perkenalan itu di gereja katedral, mulai berjalannya pacaran, jalan-jalan, artinya orang bilang pacaran sambil keliling kota Kupang begitu. Tapi di saat itu, waktu itu dia sakit itu tuh karena bilang keracunan atau karena dia sering minum tuh. Iya. Dari Nona Elsa punya pasangan dulu waktu SMA ya, pacar lah waktu SMA. Itu dia sakit itu kira-kira tahun berapa itu? 2011. 2011. Wih, berarti sudah lama ya ini. Ini saja sudah tahun 2023. Ini saja sudah tahun 2003 dan dia meninggal waktu itu 2012 Januari. 2012 Januari. Artinya ketemu kehidupan ini kau sudah pernah tahu sampai di mana, titik di mana. Artinya semua ketemu kehidupan ini dikendalikan oleh ini Tuhan dari atas. Karena sebuah ketemu langkah kaki berjalan ya, dia yang di atas, dia suatu. Jadi ketemu kisah percintaan dengan ketemu kisah hidup yang dalam proses ini semua dari atas. Kau hanya manusia hanya bisa melakukan dan melaksanakan. Tapi yang tentukan itu dari atas. Oke, dari SMA Nona Elsa, dari SMA makanya ada berlanjut lagi kisah-kisah perjalanan cinta asmara Nona Elsa dari SMA yang Nona Elsa rasakan waktu dulu. Habis sudah dengan dia mungkin istirahat selama 2 tahun. Habis itu baru lanjut lagi dengan seseorang. Tapi di saat itu pas habis dengar lulus, besoknya dia lagi yang jalan. Waktu dengar lulus tuh dia, itu waktu dengar lulus SMA ya? Iya. Waktu dengar lulus SMA itu kira-kira tahun berapa waktu lulus dengar? 2013 lulus SMA. Nah, berarti sama-sama nanti. Dan beta. Oh iya kayak. Jangan sampai ada pacaran dengan yang lain juga nih. Waktu dulu inisial saya sudah apa-apa. Si itu yang dulu tuh. Yang waktu dulu itu, yang si itu. Ya artinya setahunya beta kan makanya Nona Elsa juga ada sedikit menceritakan. Dulu dengan dia ya begitu sah. Tapi hanya jalani. Oke, dari situ makanya sampai sekarang Nona Elsa keadaannya dari kisah perjalanan, kisah asmara Nona Elsa. Setelah itu 2019 ketemu lagi seseorang. 2019 ketemu lagi seseorang. Dan itu sudah yang memiliki karunia lah, punya anak sampai. Laki-laki itu sudah memiliki anak dengan saya. Dengan Nona Elsa ya. Tapi sekarang ya tidak lagi ya, tidak apa-apa.
dalam hidup menikmati saya dengan 3 orang anak, bersenang, bahagia. Nona Elsa Wangge sudah sedikit menceritakan kisahnya. Artinya apa yang Nona Elsa rasakan, mau berbagi pengalaman kisah cinta Nona Elsa. Nah, di sini teman-teman, di channel ini kita juga mau merasakan bahwa kisah perjalanan asmara cinta itu berbagi juga dengan kita yang di channel ini, Kaca Channel, dengan saudara semua, teman-teman semua yang di luar sana. Artinya sebuah kisah asmara ini pasti ketemu sebagai manusia nih kan pasti semua merasakan, tapi bagaimana kotong rasakan, kotong jalani, tapi apa yang buat kotong kalau memang kotong jalani tapi itu bukan jodoh kotong, ya kotong mau bilang karmana Nona Elsa. Nah, lebih baik makanya yang di atas siapkan yang lebih terbaik lagi, ya kan. Nah, jadi apa yang kotong jalani ya jalani seperti biasa, hidup bahagia, jalani dengan baik, itu sah. Baik Nona Elsa, dari situ maka ada perjalanan lain sampai detik ini. Dari situ habis 2000 tahun kemarin 2002 selepas dengan dia pisah, sampai dari tahun kemarin sampai saat ini ya jalani hidup sendiri dengan anak-anak. Bahagia ya. Bahagia lah. Bahagia. Harus bahagia. Happy. Dari situ kalau kotong bahagia pasti anak-anak juga bahagia, seperti itu. Artinya hidup nih kotong lebih baik menjalani, biar mau susah mau senang tetap buat bahagia sah. Karena kotong pun hidup, jangan kotong terlalu tersibuk dengan orang pun hidup sonada gunagana. Orang Kupang bilang sonada gunagana. Nah begitu, buat apa tersibuk dengan orang pun itu. Tapi kotong jalani, kotong pun di dalam rumah dengan baik, pasti kotong akan memperoleh juga dengan baik. Oke, dari situ makanya sampai sekarang Nona Elsa keadaannya dari kisah perjalanan, kisah asmara. Untuk apa mau pusing-pusing yang Begitulah. Artinya biarlah berlalu. Biarlah itu berlalu. Lebih baik kita dengan yang sekarang saya, artinya menjalani yang sekarang saya, hidup begitu dengan anak-anak Nona, iya kan Nona Elsa. Bapak saudara semua, teman-teman yang ada di luar sana atau dimanapun saudara semua teman-teman berada, tadi kita sudah sedikit mendengarkan kisah perjalanan cinta dari seorang nona bernama Elsa Wangge. Jadi ya begitulah kisah perjalanan para seorang manusia yang menjalani kisah asmara. Oke, Nona Elsa, terima kasih banyak Nona sudah mau sempatkan diri, bagikan waktu bagi bersama kita di Kaca Channel ini. Artinya Nona Elsa juga berbagi banyak, artinya punya pengalaman dalam sebuah perjalanan itu, kisah asmara itu. Oke teman-teman, itulah kisah perjalanan cinta dari seorang Nona Elsa. Jadi perjalanan cinta itu adalah sebuah anugerah juga. Baik kita kadang-kadang berjalannya waktu kita tidak mendapat, artinya pendamping yang tidak sesuai dengan kita, tidak tepat begitu bagi kita, tapi bagaimanapun kita harus tetap bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Nah sekarang kita waktunya sudah mau habis. Sebelum saya pamit, teman-teman, saudara semua, jangan lupa tekan like, subscribe dengan komen di bawah ini. Kalau menurut teman-teman dan saudara semua, kalau memang channel ini bagus dan bermanfaat, artinya inspirasi dan motivasi bagi teman-teman dan saudara semua, bisa komen di bawah kolom komentar yang di bawah ini. Saya Hoken Rian Hayong, saya pamit.
Sampai jumpa di video-video berikutnya.